Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Adam, NIM 2011-310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Yang pertama yaitu sifat dan contoh piutang. Nah, standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Nah, piutang usaha itu sendiri adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Nah, piutang usaha dan piutang lain-lain ini diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, dapat diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Adapun contoh dari perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang antara lain, yang pertama, piutang usaha, peserta tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan penyisian piutang tak tertagih. Nah, perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri. Yang dimaksud tidak digabungkan dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Nah, piutang ini dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Nah, jumlah kotor piutang ini harus tetap disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, diikuti dengan pengisian untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Adapun tujuan pemeriksaan piutang, yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Nah, di sini jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas piutang dalam transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test bisa dipersempit. Kedua yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas semua sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, tidak ada yang 50 dan sudah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas semuanya sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, tidak ada yang 50 dan semuanya dicatat pada periode yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah validity dan autentiknya dari piutang. Nah, yang dimaksud dengan validity di sini itu apakah piutang itu sah, masih berlaku, dalam arti diakui oleh yang mempunyai utang. Sedangkan autentiknya itu maksudnya adalah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang autentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dipesan dan faktur penjualan. Kemudian yang keempat yaitu untuk memeriksa collectibility, kemungkinan tertagihnya piutang. Nah, selain itu piutang yang sudah pasti tidak bisa ditagih harus dihapuskan dengan mendebit perkiraan pengisian piutang. Nah, jika sebelumnya sudah pernah dibuat pengisian piutang atau biaya pengisian piutang jika belum pernah dibuat pengisian piutang dan mengkredit perkiraan piutang. Nah, auditor harus memeriksa cukup tidaknya always for bad debts, karena jika always yang dibuat terlalu besar maka akibatnya piutang disajikan terlalu kecil dan biaya pengisian piutang terlalu besar dan laba rugi terlalu kecil. Begitupun sebaliknya, jika always yang dibuat terlalu kecil maka akibatnya piutang yang disajikan overstate, biaya pengisian piutang itu understate dan laba ruginya overstate. Tujuan yang kelima yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari pendiskontoan wesel tagih. Nah, jika suatu perusahaan mempunyai wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempohnya, maka pada tanggal laporan posisi keuangan ini harus diungkapkan adanya contingent liability yang berasal dari pendiskontoan wesel tagih tersebut. Karena jika pada tanggal jatuh tempo si penarik wesel tidak sanggup melunasi wesel tersebut ke bank, maka perusahaan yang mendiskontokan wesel tersebut ke bank yang harus melunasi wesel tersebut.
Kemudian tujuan yang keenamnya yaitu penjualan yang terjadi dalam falas harus dicatat menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi saldo piutang per tanggal neraca yang tercantum dalam mata uang asing harus dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Nah, tujuan yang terakhirnya yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Adapun prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan yang pertama yaitu pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang dimaksud di sini bahwa jika auditor menyimpulkan bahwa internal kontrol berjalan efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo piutang per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan saldo penjualan untuk periode yang diperiksa bisa dipersempit. Nah, jika internal kontrol ini baik atau berjalan efektif, berarti kemungkinan terjadinya kesalahan adalah kecil, dan mungkin jika kesalahan terjadi akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian jika disimpulkan sementara bahwa internal kontrol lemah, nah auditor tidak perlu melakukan complaint test, tetapi langsung melakukan substantive test yang diperluas. Karena jika auditor tetap melakukan complaint test, kesimpulan akhirnya tetap akan menyatakan bahwa internal kontrol itu lemah. Kemudian yang kedua yaitu buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu minta agent schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Nah, selain itu perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu periksa matematika akuratnya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Nah, di sini auditor harus mengecek penjumlahan dan rincian yang diberikan klien dan saldo masing-masing pelanggan atau pegawai harus dicocokkan dengan saldo menurut subledger piutang usaha. Lalu total dari masing-masing rincian ini dicocokkan dengan saldo general ledger-nya. Nah, jika saldo masing-masing rincian dicocokkan dengan saldo general ledger-nya, maka jika ada saldo yang tidak cocok atau ditemukan kesalahan penjumlahan, beritahu kepada klien dan minta mereka memperbaikinya. Bukan tugas auditor untuk memperbaiki rincian-rincian tersebut. Kemudian yang kelima yaitu tes cek umur piutang usaha dari beberapa customer ke subledger piutang usaha dan sales invoice. Di sini pengecekan umur piutang usaha ini merupakan prosedur audit yang penting sebab karena akan mempengaruhi penilaian cukup tidaknya penyisihan piutang usaha tak tertagih. Prinsipnya adalah bahwa semakin tua umur piutang usaha, maka semakin besar kemungkinan piutang usaha tersebut tak tertagih. Karena itu auditor harus yakin bahwa tidak terjadi pergeseran umur piutang usaha. Kemudian yang keenam yaitu kirimkan konfirmasi piutang usaha agar untuk memperkuat auditor dalam proses pemeriksaan piutang. Kemudian yang ke-7 yaitu periksa subsequent collection-nya. Dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Nah, perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Kemudian yang ke-8 yaitu periksa apakah ada pendiskontoan wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Nah, caranya itu tanyakan kepada klien apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Nah, jika ada, periksa pencatatan transaksi pendiskontoan tersebut. Kemudian, periksa buku besar wesel tagih. Nah, jika ada pengkreditan di perkiraan wesel tagih, periksa bukti pendukungnya untuk mengetahui apakah berasal dari pelunasan wesel tagih yang jatuh tempo atau pendiskontoan wesel tagih. Kemudian lihat jawaban konfirmasi bank, apakah ada penjelasan mengenai pendiskontoan wesel tagih.
Kesembilan yaitu periksa dasar penentuan always for bad debts dan cukup tidaknya always tersebut. Dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, cukup dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena jika always terlalu besar berarti laba perusahaan akan terlalu kecil. Nah, jika always terlalu kecil berarti laba perusahaan akan overstate. Dalam hal ini auditor harus mempelajari dasar penentuan always yang digunakan klien. Kemudian yang ke-10 yaitu tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Nah, periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya. Dan periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Kemudian yang ke-11 yaitu periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan, serta periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir, prosedurnya itu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.